Apa produk pertama yang sama jual? Masih ingat nggak? Produk pertama itu sepatu. Sepatu. Oh, kalau masih SD SMP itu dulu batu. Batu kerikil di ITB. TB jurusan pertambangan. Gara-gara batu tadi itu, Mas. Kayak mungkin ya. Saya baru sadar lagi. Kaduk tuh deh. Iya, kecampur. Kita iya ya, ini masalah sih gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saat itu kita rebranding semua. Yang digital marketing kita jadikan notice digital, yang legalitas jadi legal MP. Nah, menjadi pengaruh kita keep gitu, nggak diapa-apakan, biar dorman aja dulu. Iya, jadi induk lah. Kita siapkan jadi induk lah. Lalu Mas, apa keinginan dan harapan sama yang ke depan untuk Jember dan perusahaan sama sendiri? Kalau untuk Jember ya, harapan nih, wah berat nih. Kalau Jember itu menurut saya sebenarnya pemerintah, nyangkut pemerintah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau harapannya untuk di Jember itu, pemerintah itu cukup bikin aturan main aja, tapi nggak usah ikut-ikut. Supporting system aja ya. Bikin aturan mainnya. Gini loh mainnya, kalau keluar dari ini itu ilegal. Kalau dari ranah ini masih aman nih. Udah, tapi bebasin deh. Jangan, nggak usah ikut-ikut. Selamat sore, selamat datang lagi di konten kami Diksi. Hari ini saya akan memperkenalkan seseorang putra daerah Jember yang bergerak di bidang marketing dan digital, Mas Dadang. Mas, selamat sore. Selamat sore, Mas. Mas Dadang, perkenalan dulu aja, Mas. Perkenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Dadang Rahmat Iswanto. Dadang Rahmat Iswanto. Dadang ini asli Jember atau di luar? Asli. Jadi Jember, dari lahir besar di Jember. Lahir besar di Jember. Cuma memang kuliahnya aja waktu itu sempat ke Bandung 4 tahun. SD? SD Karangrejo 2 sini. Oh, sini di belakang. SD Iya, Karangrejo 2. Dekat kecamatan itu sebelahan. SMP-nya juga? SMP 2. Sama SMA 1. SMA 1. Terus kuliah di ITB di Bandung. Kalau orang tua, Mas? Orang tua asli mana, Mas? Orang tua Jember sama Lumajang. Bapak Lumajang, ibu Jember. Bapak Lumajang, ibu Jember. Kalau sekarang di ini nih, Kebon Sari Indah. Kebon Sari Indah. Oh. Iya. Mas, saya mau tanya sedikit, Mas, terkait sampean kan pertama adalah putra daerah Jember. Kecil dan besarnya di Jember. Ya. Yang kedua, ini pasti ada perbedaan culture. Sosok Bapak ya. Bapak Lumajang, yang notabene-nya Lumajang mungkin lebih Jawa halus mungkin ya? Ya, lebih Jawa lebih sih. Halus ya, lebih halus. Dan ibu Jember asli. Lebih kasar ya, lebih kasar. Lebih nah, itu gimana, Mas? Ya. Pola didiknya di rumah, Mas? Pola didik ya, kalau misalnya paling deket itu ke bapak sih sebenarnya, karena ibu itu dari dulu itu punya usaha toko, jadi jarang sama ibu. Oh, malah ke bapak. Biasanya kan anak cowok kan deketnya ke ibu ya. Pertanyaannya seperti itu. Ini malah ke bapak. Iya, jadi lebih seringnya sama bapak. Jadi kalau misalkan bapak udah pulang kantor ya paling jalan-jalan, udah ya nggak pernah dimarahin sih aku. Hampir nggak pernah dimarahin. Okay. Hampir malah kalau dipukul pun nggak pernah. Sekalinya dimarahin mungkin kabur ke nenek. Gitu. Jadi berapa bersaudara, Mas? Tunggal sebenarnya. Tunggal. Sekarang punya adik tiri. Sekarang punya adik cewek. Ya, adik tiri cewek. Cewek ya. Ya. Terus, Mas, cara didik orang tua di keluarga itu seperti apa? Yang sampean dapatkan? Sebenarnya kalau ke bapak itu karena PNS ya, memang nggak pernah mengurusin untuk urusan nanti berkarir seperti apa. Paling arahannya dulu itu pengennya saya jadi akmil. Oh, gitu kan ya. Jadi terus standar ini ya, standar anak-anak ya. Memang ngarahinnya ke sana terus gitu. Tapi
walaupun nggak pernah ketemu, jarang ketemu sama ibu, tapi lebih tertarik usaha sendiri memang. Jadi dulu. iya dari dulu. Mulai SMP itu sudah mulai suka jualan. Apa yang bisa dijual, dijual aja. Apa produk pertama yang sama jual? Masih ingat nggak? Produk pertama itu sepatu. Sepatu. Oh, kalau masih SD SMP itu dulu batu kerikil. Iya, batu kerikil itu nyari di sebelah rumah itu kan ada pembangunan TK waktu itu. Nah, di sana nggak tahu itu batu apa, warnanya kerikil, warna hitam, bagus. Nah, itu ku bawa ke sekolah. Ku jual Rp100. Dan laku. Dimana waktu itu uang sakuku 500 ya. Gimana sampean caranya approach untuk mendapatkan uang dari batu itu? Kan SD nih masih SD kan? Iya. Masih SD ya? Iya. Gimana caranya? Ya aku bilang aja aku nemu batu bagus. Oke. Kekumpul ini batu spesial, ini ada jinnya. Dengan dongeng-dongeng ini ya, tambahan dongeng mitologi. Kayaknya ada jinnya. Meteorit ini ya. Apalagi waktu itu nggak tahu ya, dapat ada batu, mungkin batu hias. Saya juga nggak paham sampai sekarang. Ada yang lebih besar, itu saya jual 5.000 malah. Dan laku. Batu. Iya, Mungkin agak kecewa sekarang nih yang beli nih ya. 5.000 nih batu ini. Iya. Apa ya yang sampean tawarkan, kelebihan itu pasti ada kan di batu. Iya. Kalau sebagai seorang pedagang, pasti kan janji-janji manis yang dikeluarkan. Iya, dulu tuh nggak banyak teori ya. Pokok saya waktu lihat batu itu kan kok bagus ya, kok halus gitu kan. Biasanya batu kerikil kayak begini kan pasti kasar. Nah, anak kecil warnanya hitam pekat gitu, ya bilang ini batu jin. Nggak tahu gimana orang-orang percaya gitu. Akhirnya belilah itu. Nggak sampai yang, oh ini batu jin bagus loh, enggak. Aku cuma bawa ke sekolah gitu, ku kumpulin, taruh meja. Ini nemu batu jin gitu. Wih, boleh nih kalau kalian mau beli, boleh. Dan mereka membelinya. Habis. Besok nyari lagi. Habis. Terus Mas, SD di sini, SMP dan SMA pun di Jember. SMP, SMA di Jember. Ya, SMP itu lebih banyak belajar sih ya waktu itu, enggak. SMP 2 ya? Iya, di SMP 2 itu. Sempat ke SMP 3 teman. Ikut matrikulasi terus pindah. Oke. Di SMA sudah mulai pembentukan karakter ya? Mungkin ya, SMA 1 ya? Nah, ya, SMA 1 itu mungkin aku sedikit cerita tadi karena menyangkut sama pendidikan. Jadi yang benar-benar bikin gongnya itu sebenarnya waktu kelas 1 SMA orang tua aku cerai. Oke. Gitu. Jadi usahanya ibuku bangkrut, orang tua cerai, tengkar gitu ya. Akhirnya uang saku pun enggak ada gitu. Jadi itu yang akhirnya aku harus nyari uang. Krisis lah itu ya. Krisis. Dia sukanya nongki soalnya. Akhirnya sampean apa yang sampean lakukan? Sepatu. Jual sepatu itu. Jual sepatu. Itu ngambil dulu Kaskus. Ngambil dari Kaskus. Masih ada Kaskus. Iya. Nggak ada dulu Tokopedia. Iya. Jadi kalau kita beli di Kaskus itu kita juga masih mempertanyakan ini barang dikirim apa enggak gitu. Iya, karena kita nggak tahu ya. Lewat pesan aja tuh kan, Kaskus kan. Transfernya juga langsung ke orang gitu, ada pihak ketiga gitu kan. Kalau bagus dikirim cendol sama namanya. Kalau enggak jelek dikirim batagan gitu kan. Iya, jadi ngambilnya itu aku lihat kalau alamatnya itu tulisannya Bandung. Ya di Cibaduyut Bandung. Factory outlet itu ya. Dijualnya di Jember, aku secara online sama offline. Gitu. Setelah SMA sampean memutuskan untuk hijrah ke Bandung. Iya, memang pengen cepat-cepat keluar dari Jember sih waktu itu ceritanya. Karena ngerasanya sumpek aja, karena kan memang ini ya, ada masalah itu kan. Di kelas 1 SMA itu pengennya ngerasain terpisah dari keluarga ya, dari orang tua. Dan pengen ngerasain apa ya, hidup sendiri. Pengen survive sendiri. Iya, sampai sama sih limitku ini ya. Sampai mana limit saya ini untuk bisa bertahan? Iya, cuma sejak mikirnya waktu itu yang penting bisa nggak ya hidup sendiri gitu. Itu aja sih. Di ITB jurusan pertambangan. Gara-gara batu tadi itu Mas. Mungkin ya. Saya baru sadar lagi. Doanya karena batu itu ya. Akhirnya pertambangan sampean. Iya. Sebenarnya kalau pertambangan itu ada apa historikalnya kok sampai masuk ke pertambangan? Itu aneh banget. Oh, enggak dokter. Mungkin kan zaman-zaman dulu yang paling didolakan adalah jurusan dokter.
Betul. Atau enggak manajemen. Betul. Ya, akuntansi. Dulu itu sebenarnya waktu di SMA itu ada tes bakat kalau nggak salah. Minat dan itu bakat. Ya, penentuan minat dan bakat, dan itu nomor satunya aku dokter, nomor duanya itu manajemen. Manajemen ya. Nah, tapi masuk ke tambang itu karena memang bener-bener waktu itu nggak ada yang ngarahin. Ya kayak Informasi juga minim. Informasi mungkin. kan minim. Terus waktu itu masanya masih larisnya GTA San Andreas. Oke. San Andreas. Kota kedua ada tambang. Tambang kan? ya. Kok Minyak keren ya. gitu. Jadi Minyak. masuk ke Oh, sana. gara-gara PS. Iya, gara-gara Oh, gara-gara PS. Iya. Lihat PS keren, akhirnya masuklah ke pertambangan. Iya. Oh, gitu. Ya, itu aneh sih kalau diceritain. Lalu Mas ceritakan sedikit Mas, pertambangan sampean di jurusan apa dan skripsinya tentang apa? Skripsinya tentang uji triaksial, itu nggak menarik sih kalau diceritakan sih Mas. Itu intinya uji kekuatan batuan itu aja. Batu itu kalau misalkan ditekan sampai kekuatan berapa dia patah. Tekanannya sampai berapa ya? Iya. Gitu. Dan itu sampean lulus berapa tahun Mas? 3,5. 3,5 tahun. Setelah lulus apa yang sampean lakukan? Pasti punya planning kan? Itu sebenarnya sambil kuliah tuh kuda-kuda ya teman-teman sebutnya itu. Kuliah dagang. Jadi sambil jualan memang. Ada sebutan kupu-kupu. Iya. Ini kuda-kuda. Kuda-kuda. Oke. Kuliah dagang. Kuliah dagang. Jadi sampean kuliah sambil dagang. MLM sih lebih tepatnya. Dulu MLM. Ya. Awal mula masuk terjun ke bisnis adalah MLM. Sepatu dulu kan. Sepatu, Sudah mulai dapat feel-nya. Terus kelas 3 SMA itu diajak guru, dikenalin sama usaha MLM lah. Mentornya. Ya, guru sekolah. Guru sekolah. Ngenalin MLM. Masuk ke MLM. Ya, dan lumayan sih memang. Ini menarik Mas. Notabene-nya kalau saya MLM itu kan stigmanya negatif ya mungkin ya. Iya, sampai sekarang ya. Sekarang ya mungkin. Sampai sekarang. Kenapa sampean kok memutuskan terjun ke sana? Sebenarnya kalau waktu itu, jujur waktu join itu aku nggak tahu kalau misalkan ada stigma negatif. Jadi ya pikirku tentang jualan aja. Bedanya kan kalau awalnya jualan sepatu, ini jualan kesehatan sama kecantikan gitu aja. Jadi ya karena produknya menurutku masuk akal. Kalau sepatu kan orang beli sekali, untuk beli lagi kan lama ya, 6 bulan, setahun. Nanti kalau misalkan kesehatan itu, misal kayak pembalut wanita. Oh ya. Setiap bulan kan pasti beli terus. Dan itu banyak tuh ya? Lumayan. Itu berapa bawahannya sampean Mas? Sampai yang terakhir aku keluar, itu 8 ribuan. Oh, itu udah pesiar berarti sampean ya? Udah kalau naik kapal pesiar itu kan harusnya? Sejujurnya saya dapat, tapi nggak naik waktu itu. Nggak, karena pas ujian semester di ITB. Memang ada seperti itu? Ada. Real itu? Real ya, tergantung perusahaannya ya. Perusahaannya ya. Kan kita nggak sebut merek nih. Terus Mas, MLM stigma negatif. Nah, sampean keluar itu kenapa? Kalau dengan ini ya, dengan udah menjadi apa ya? Udah enak nih, 8.000 sampean gitu ya. Duduk-duduk aja udah dapat uang. Betul. Kok memutuskan untuk keluar dari zona nyaman? Lebih ke ada perasaan bersalah sebenarnya. Karena jadi ketika mulai pertama kali itu kan sukanya jualan ya, memang yang dijual tuh produk gitu loh. Ya. Tapi ketika kita punya tim yang sampai jumlahnya ribuan, itu sudah mulai nggak kekontrol. Diundang kemana-mana gitu kan, jadi pembicara, tau lah ya yang biasanya ada di Instagram itu kan, diundang semangat-semangat kayak begitu. Ada sebagian itu yang nggak benar menurut saya. Jadi crowd controlnya tidak bisa dikendalikan. Iya, kalau saya kan sukanya sama tim itu gimana caranya jualan barang. Tapi lambat laun itu gimana caranya menarik orang itu akan lebih dominan daripada jualan barangnya. Nah, itu yang membuat perasaan nggak semua orang MLM bisa sukses loh. Nggak semua seperti yang kalian bilang itu bisa sukses. Oke. Berarti stigma itu terpatahkan. Kalau saya mengambil kesimpulan ada dua. Pertama adalah produk yang dia jual. Yang kedua adalah bagaimana kita menarik orang. Ya, tapi sampean akan lebih setuju kalau kita bisa menjual produknya. Nanti orang itu akan ikut sendiri dengan sendirinya. Iya, karena merasa butuh kan. Nah, butuh. Bukan hanya untuk lebih banyak orang. Tapi penjualan nggak ada itu ya. Betul. Jadi kalau misalkan sudah sampai ini ikut join bisnisku yuk, nanti bisa naik kapal pesiar. Nah itu agak nggak make sense. Kamu sebagai leadernya iya.
Tapi buat orang-orang yang baru pertama Baru kali join, masuk akal nggak? Nggak mungkin kan? butuh waktu tuh ya. Butuh waktu. Sedangkan dijanjikannya apa? Cepat. Cepat. Berapa banyak Iya. yang bisa? Mungkin dari 8.000 orang paling 100 orang mungkin. Oke. Gitu. Dan sampean keluar itu, langsung keluar lah. Keluar karena perasaan Tidak bersalah sesuai itu ya? ya, karena waktu itu baru nikah, dapat 3 bulan itu aku izin ke istri, boleh nggak aku keluar ini sambil, ya udah aku sambil cari usaha lain. Usaha lain. Apa yang sampean ini teruskan setelah keluar dari MLM? Nah, di Usaha apa? MLM itu ada salah satu kelebihannya juga, aku belajar digital marketing di sana. Dan memanage orang tuh ya dia. Manage orang dan digital marketing. Akhirnya aku keluar itu salah satu yang kutawarkan adalah jasa untuk mengiklankan produk Itu orang keluar. lain. Itu masih di Bandung atau udah di Jember, Mas? Di Jember. Udah di Itu Jember? Itu di Jember. Udah di Jember itu. Nikah itu kan 2 tahun setelah lulus aku. Sorry Mas, saya potong. Dari Bandung kota besar ya. Iya. Kita tahu kota pertama bukan Intercity, Jember adalah kota ketiga Intercity. Nah, kok bisa balik ke Jember? Sedangkan Bandung tuh kayaknya lahannya masih hijau deh. Masih enak deh, masih nyaman deh. Iya. Kok balik ke Jember? Iya, itu saya juga mempertanyakan ya, kenapa dulu balik ke Iya. Jember. Tapi kalau sekarang sih posisinya bersyukur ya. Tapi kalau dulu sejujurnya saya nggak kepikiran sih, Mas. Malah lebih ke kenapa ya kok balik Jember ya? Mungkin karena dulu di Jember ada pacar ya kali ya. Oh, Mungkin oke. ya, agak samar-samar. Sama mungkin juga pengen deket sama keluarga aja Oh, dekat sih. sama keluarga. Alasan klasik lah ya. Tapi kalau buat karir sebenarnya Lebih enak sana sepertinya. Bandung sih. Bandung ya. Iya. Bandung nyaman. Nyaman, suasananya nyaman, orang-orangnya juga sopan-sopan, apalagi yang asli sana ya. Itu sopan-sopan. Ya mirip lah sama Jogja menurut saya sih. Iya. Cuman bedanya mahal apa enggak aja ya Bandung ya. Ya, Bisa bandingin Jogja ya. di Bandung itu mahal buat orang-orang yang mungkin jarang ke Bandung. Tapi kalau memang sudah stay di Tahu. sana, mereka tahu nih di gang mana yang murah-murah kan. Oke. Itu ada aja yang murah sih. Terus sampean balik ke Jember, Jember. belajar digital marketing. Digital marketing itu belajar sambil jualan produk MLM itu tadi kan. Oke. Jadi dari sana akhirnya tahu caranya Oke. beriklan, caranya digital marketing, itu kutawarkan jasa-jasanya itu. Oke. Menurut saya digital marketing ini saya pribadi adalah hal yang baru, Mas. Digital marketing. Bagaimana atau menjual produk itu melalui platform digital, ya kan? Nah, tidak semua orang bisa. Ya. Ya. Pertama kita butuh device. Yang kedua adalah kita butuh informasi dari produk yang ingin kita jual. Nah, mensiasati itu bagaimana, Mas, di Jember? Kalau di Jember kan apa ya, edukasinya pasti berbeda nih. Kalau Bandung kan mungkin kita kasih edukasi gampang nangkep, tapi kan Jember, wah mendingan saya ke toko aja langsung atau nitip ke teman mouth to mouth. Ini ada barang baru digital marketing di kota ketiga lagi. Mengalami kendala nggak, Mas? Tentu ya. Jadi gini, agak mundur sedikit. Itu waktu aku lulus pertama, itu aku lamar kerja, nggak keterima, terus keterimanya itu di perumahan. Oke. Perumahannya masih ada sampai sekarang, itu di Jubung ya. Itu aku dari perumahan itu, ketika aku keluar sudah satu tahun, 1,5 tahun itu Itu aku keluar. tahun berapa, Mas? Hampir COVID 2018 ya. 2018 aku keluar ya, lanjutin terus MLM-nya. Ketika aku buka digital marketing, orang yang pertama aku tawarkan itu mantan bosku dulu. Mantan bos MLM. Mantan bos perumahan. Rumahan, oke. Perumahan. Jadi jasaku kutawarkan untuk mempromosikan perumahannya. Dan Oke. itu yang sampai sekarang aku sangat terbantu ya. Itu kunci pertama aku ngerekrut karyawan. Berani ngerekrut karyawan gara-gara itu Apa closingnya. approach yang sampean tawarkan pada saat itu awal? Aku tawarkan, aku bandingkan sama billboard aja. Billboard di Oke. jalan itu harganya mungkin kalau di perempatan Mangli itu kan harganya bisa Puluhan sampai juta lah ya. 10 juta per minggu kalau nggak salah Oke. itu ya. Nah, aku bilang ini 10 juta untuk sebulan deh. Lebih banyak dan bisa ada datanya. Orang-orang yang masuk kita bisa lacak dan Bisa bisa tahu. kita tawarkan ulang kayak gitu. Nah, ya mungkin karena memang aku pernah kerja di sana dan bosku percaya, akhirnya dikasih kesempatan untuk ngelola itu. Kalau sebelum-sebelumnya juga sebelum sampai gong di bosku itu aku masih nawarin door to door ke
perusahaan-perusahaan lain ya yang ada di Jember itu untuk nawarin jasa digital marketing. Tapi yang closing pertama mantan bos sendiri. Mantan bos. Apa yang mantan bos lihat dari Mas Dadang? Mungkin ini ya nggak tahu ya, ini susah kalau menilai diri sendiri itu, tapi mungkin setidaknya aku jujur aja sih, kalau selama aku kerja gitu nggak pernah aneh-aneh kan, dan selalu capai target dulu. Dan ini yang saya tawarkan lebih dari sekedar billboard di Mangli, tapi ya. Saya punya. Nah, aku bilang kalau misalkan ini nggak works, udah nggak akan kuhubungi lagi deh. Oke. Gitu. Tapi kalau works, ya ini kan gamblingnya di situ ya. Gitu. Gamblingnya di situ Mas. Iya. Dan saat itu works. Berhasil. Works. Berhasil ya. Alhamdulillahnya works. Gitu. Dan kalau klien itu sebenarnya benar seperti kata Mas Angga. Di Jember itu edukasinya susah sekali. Ya. Akhirnya aku menemukan pola bahwa ternyata yang paling banyak dapat akhirnya pasar luar. Jadi aku nggak terlalu fokus di Jember. Itu masih sampean sendiri ya? Belum ada tim? Pertama kali dapet klien, ya bos saya sendiri tuh, saya langsung hire desainer. Desainer, oke. Desainer Web dulu. designer? Enggak, desainer konten. Konten graphic designer. Dapat bulan kedua, karena lanjut, kontraknya lanjut, aku hire juga ini copywriter. Udah terus deh. Akunya fokus jualan, fokus menjualkan jasa. Sampai jadi owner dan marketer juga, marketing juga. Iya. Pasti. Jadi, iya. Namanya owner pasti di awal jualan dulu. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi salesnya dulu. Akhirnya goals itulah ya. Goals. Apa Mas namanya Mas? Digital marketingnya, produknya? Dulu namanya menjadi pengaruh ya. Menjadi pengaruh. Ya, menjadi pengaruh itu dulu ya jasa digital marketing. Sesimpel itu aja. Awalnya malah jasa digital marketing. Awalnya jasa digital marketing. Dan sekarang berkembang menjadi Notice ya. Notice. Itu menjadi pengaruh. Ada ceritanya. Coba itu. ceritakan Mas. Itu saya soalnya tahu ya. Menjadi pengaruh itu kan bukan, bagi saya bukan digital marketing. Iya. Tapi suatu platform digunakan untuk membranding personality. Nah, kok bisa ke sana arahnya, gimana Mas? Menjadi pengaruh itu awalnya kan digital marketing. Itu kalau nggak salah di bulan Mei 2022 ya, kalau nggak salah pertama kali mulai. Dapat 4 bulan, kalau nggak salah di bulan September atau Oktober, itu dapat klien Jakarta. Oke. Dapat klien Jakarta yang memang mereka pengen transaksinya itu sesama badan usaha. Jadi bentuknya harus PT. PT ya. Ya, jadi saat itu aku tanya-tanya ke notaris-notaris caranya gimana. Ini udah keluar dari MLM ya? Sudah keluar. Jauh. Aku MLM keluar tuh Februari 2022. Aku bangun MP itu saat itu langsung kan bulan Maret ya 2022. Nah itu karena ada permintaan harus PT atau CV, akhirnya kan bikin tuh. Awalnya nama sendiri tapi kan akhirnya bikin PT akhirnya, PT Garda Iswanto Group. Nah dari cara situ aku akhirnya paham, oh ternyata bikin PT itu legalitas ini penting. Legalitas itu penting, satu. Terus yang kedua, tidak sesulit yang kita pikirkan. Karena waktu aku pertama kali, wah ini harus bikin PT nih. Uangnya harus berapa? Terus caranya gimana? Syarat-syaratnya apa gitu kan. Ternyata nggak sesusah itu. Akhirnya, cobalah iseng. Karena aku ada grup nih, grup jualan di Telegram waktu itu. Kutawarkan. Jasa membuat PT. Jasa membuat PT. Dari sampean ini pengen buat PT, menawarkan jasa orang untuk membuat PT ke saya. Iya, setelah jadi, tahu ya aku caranya gitu kan. Akhirnya tahu, akhirnya aku tawarkan ke komunitas itu plus ke klien-klien yang kemarin-kemarinnya kan memang juga B2B kan. Jadi ternyata ada yang nyantol gitu. Akhirnya jasa legalitas itu jalan beriringan, pakai nama menjadi pengaruh. Akhirnya ada legal menjadi pengaruh, sama ada online menjadi pengaruh. Cuman lucunya sudah jalan kurang lebih 6 bulan lah kalau nggak salah. Ketika kita itu beriklan jasa online menjadi pengaruh itu tadi, orang itu nanyanya malah legalitas. Brandingnya kecampur. Kaduk tuh deh ya. Iya, kecampur. Terus kita, iya ya ini masalah sih gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saat itu kita rebranding semua. Yang digital marketing kita jadikan notice digital, yang legalitas jadi legal MP. Nah menjadi pengaruh kita keep gitu, nggak diapa-apakan, biar dorman aja dulu. Iya jadi induk lah, kita siapkan jadi induk lah saat itu. Ya udah akhirnya jalan tuh notice digital sama legal MP. Legal MP yang awalnya sampean namanya menjadi pengaruh. Pengen buka PT, akhirnya menarik klien ini kumpul aja, kumpul ke saya aja nanti gampang saya buka.
Pinter. Ya ada peluang lah di Ada sana. peluang di kan, sana gitu ya. Pivot yang tidak disengaja. Terus Mas, saya melihat perjalanannya Mas Dadang, makin kesini mungkin siklus krepnya itu berputar kayak tadi ya, ada MP, terus ada legalitas, terus ada digital marketing, itu kan satu kesatuan Mas. Satu kesatuan. Nah terus sampean membuka lagi studio. Ya, studio Curah Manis. Studio Iya. Curah Manis. Apakah ini salah satu bagian sampean atau kayaknya agak keluar dari jalur lah? Itu ceritanya masih sesuai. Jadi waktu kita bikin notis digital itu kan ada orang yang mau beriklan tentang Produknya ya. Itu kita butuh studio. Akhirnya Dan buat juga. butuh model juga kan yang proper studionya. Jadi pikirku waktu itu aku bikin studio, tapi kalau cuma buat ini doang costnya gede banget ya. Ya. Akhirnya kita buka buat umum. Jadi sekaligus deh buka Curah Manis itu kita buka untuk umum plus memenuhi kebutuhannya notis. Jadi makanya Curah Manis itu masih di bawahnya notis. Berarti perputaran roda ekonominya ya muter Iya, situ aja kan ya. Iya. Tinggal bentuk produk apa yang dikeluarkan kan, hasilnya seperti apa. Betul. Oh, Masih oke. sesuai. Sama kan masih yang baru itu ada no slip itu perpajakan. Jadi setelah orang-orang itu bikin legalitasnya, kita bantu Satu line itu penjualannya ya, ya buat marketing, mereka mulai punya omset harus bayar Bayar pajak. pajak dong. Nah, itu dibantu sama no slip namanya. Pengen laku ya harus foto produk dong, ya kan? Udah laku produknya, harus bayar pajak dong. Iya. Ya kesampean semua ini berarti alurnya nanti ya. Iya. Ya, peluang. Iya gitu. Dari beberapa apa ya? Kita ngomongnya gurita bisnis tadi ya. Itu yang paling susah untuk di-handle dan paling oke lah ini aku banget, itu yang mana Mas? Kalau yang paling susah ya pasti perpajakan ya, karena nggak ada basic awalnya kan di sana. Ya, pertambangan sampean ya. Pertama. Gara-gara batu tadi itu ya. Iya. Jadi waktu itu akhirnya ngurusin pajak PT sendiri. Oh, ternyata kayak gini Gampang caranya. lagi nih. Kalau Gampang lagi nih akhirnya. Bikin sendiri. dengan rekrut juga konsultan pajak Oh, juga. oke. Nah, kalau yang paling sesuai sebenarnya ya digital Sama passion marketingnya kan? Digital tentunya. marketing ya. Karena kan di awal itu sebenarnya digital Oh, iya, marketing. Jadi makanya notis itu kalau dapat market Jember, saya rasa sekarang bonus sih. Berarti Dan seneng aja. awal terbentuknya menjadi pengaruh itu digital marketing tadi itu. Digital marketing. Sekarang bergeser atau enggak? Kalau menjadi pengaruhnya. Rootsnya. Menjadi pengaruhnya itu sekarang jadi media edukasi untuk UMKM lebih Oke. tepatnya ya, dan itu memang ada komunitasnya juga gitu. Tapi memang dibilang itu perusahaan sendiri enggak sih, karena memang enggak profit ya di sana. Dia menaungi merek-merek ini. Ada purpose enggak ketika sampean membuka menjadi pengaruh? Purpose yang seperti apa nih? Yang sampean harapkan? Outputnya seperti apa menjadi pengaruh? Outputnya ya cari untung sih ya. Untung ya. Itu Untung ya. Waktu saya jelaskan kayak begitu, mungkin ada sebagian orang kok nggak sesuai ya sama namanya ya, kayak menjadi pengaruh tuh kayak yang Indonesia banget, yang akan menjadi perubahan Indonesia. Enggak sih, enggak sampai sejauh itu juga. Ya nyari untung. Yang buka usaha pasti harus mikirin omset juga ya. Iya, karena kita harus sebelum bantu orang lain kita bantu diri sendiri dulu dong. Dan mengasih makan Terus bantu teman-teman karyawan sekitar ya. kita, gitu kan. Baru keluar bantu orang lain. Waktu itu pertama kali bikin menjadi pengaruh yang komunitas itu juga ada idealismeku, Mas. Idealisme waktu masa-masa kuliah ya. Itu kan pengen gimana caranya membangun Jember. Oke, ya idealisnya. Kan ada. Oh, ini kita selama kuliah pasti gitulah. Apa ya, mahasiswa luar kota. Ya. Pengen balik ke Jember dan membangun Jember nih. Jadi hero Jadi hero. Susah ternyata ya Mas ya. Iya kan, susah ternyata ya. Aduh. Kalau di Bandung itu aku punya komunitas, ikut komunitas ya. Lebih tepatnya ikut komunitas yang di sana itu benar-benar gratis, website semuanya gratis. Di sana pembelajaran semua Kok gratis. bisa gratis Mas? Gratis. Aku nggak tahu, mungkin kan ke sponsor atau gimana, tapi intinya semuanya itu gratis. Yang dikelola sama ada sebuah merek komunitas. Sekarang sudah dibeli sama Bukalapak. Ya. Oke. Terus itu pengen ku terapkan di Jember. Diadaptasi, pengennya dibawa ke Jember. Persis caranya. Kita website semua gratiskan, pembelajaran orang tinggal login, buka gratis, orang-orang bisa tanya di grup, setiap hari ada kelas WA-nya. Nggak jalan. Karena Gratis. gratis malah tidak jalan. Karena gratis. Di Jember itu tidak bisa gratis ya. Mungkin ini kesimpulan yang aku ambil setelah Kalau melakukan ya. membayar malah jalan. Mungkin. Membayar mungkin ya jadinya jalan. Tapi kan tujuanku bukan membuat orang membayar. Waktu Iya. itu
Tapi bener, waktu aku ngadakan acara di Hotel Doho itu ya, itu Berbayar. sold out, berbayar. Tapi itu hanya apa sebutannya itu, nanti uangnya dikembalikan kalau mereka datang. Oh, oke, hanya apa ya? Menitipkan investasi aja di awal. Iya, jadi bayar cuma komitmen fee. Komitmen fee. Mereka kalau datang kita balikin. Kalau nggak datang ya udah. Oh, gitu. Nah, itu habis. Malah habis. Iya. Yang gratis malah Gratis nggak habis. habis. Oh, iya ya. Unik mungkin. Nah, itu edukasi mungkin ya. Iya. Belum sampai ke sana ya. Belum sampai sana sih. Ya. Ternyata ya itu akhirnya idealisme ini kayaknya enggak deh. Mendingan berbayar aja ya, saya untung. Enggak. Akhirnya ya itu lebih banyak ke media dan sekarang paling yang mau jadi anggotanya komunitas menjadi pengaruh itu kita filter bener. Kita filter. Kalau misalkan mereka nggak punya usaha, kita nggak masuk. Nggak mau. Mas, itu ada berapa? Saya hitung ada 5 mungkin ya bidang usaha sampean. Jadi pengaruh, notis, legal, notis, noslip, curah manis. 4 menjadi pengaruhnya sendiri. Ya. Banyak ini ya, banyak karyawan pasti. Banyak kepala juga. Iya, lumayan. Ada 70-an lah. Susah tidak Mas mengatur SDM? Memanage manusia ini? Ya susah lah Mas. Susah ya? Dengan isi kepala beda-beda dia. Iya. Apalagi Gen Z kan. Susah pasti. Apa yang sama yang terapkan untuk agar mereka lebih rajin, giat dan trust ke sampean? Paling susah kan adalah mengelola SDM nih. Ya. Nah, apa yang sampean berikan ke mereka sehingga mereka loyal? Susah ya kalau untuk menilai yang sekarang ya, karena sekarang itu sebagian saya nggak kenal sebenarnya sama tim. Tapi kalau untuk di awal-awal itu karena saya rekrut itu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang masih mereka punya kemampuan, bahkan ada teman itu yang dari cocok lah ya. Ya, teman yang asalnya dari dia di Jember tapi sempat kuliah di Bandung, kuliah di Surabaya. Ada yang kerja di Jakarta. Ya, kayak gitu. Saya tarik pulang. Gitu. Jadi karena teman-teman ini berasal dari teman SMP, SMA, dia itu masih deket ya waktu itu. Nah, kalau yang sekarang mungkin sesimpel kita sesuai ada KPI-nya aja sih Mas ya. Kalau targetingnya ya. Iya, kalau sesuai ya kita ada reward gitu kan, kalau enggak ya punishment, maaf gitu. Ini ada evaluasi. Lebih susah mana Mas, berbisnis dengan teman sendiri atau dengan orang lain? Tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan itu sebagai karyawan, oke aja sama temen ya. Karena kontraknya sebagai karyawan, dia kerja ke kita. Tapi kalau sebagai rekan bisnis, wah itu susah sih Mas. Susah karena ada perasaan yang kebawa ya di sana. Apalagi sama-sama beridealis nih ya. Betul. Walaupun sebenarnya bisa diminimalisir dengan kita ada perjanjian kontrak di awal ya, tapi tetap akan ada perbedaan ketika awalnya kita berteman akrab, tiba-tiba jadi rekan bisnis, beda lah Mas. Iya, kayaknya udah nggak akrab lagi. Uang udah masuk nih, susah dibedakan ya. Udah 2 kali aku pengalaman sama teman sendiri dan crash. Apa itu Mas? Pertama itu infus whitening, itu kita crash, ya. Sama yang kedua itu desain interior. Karena duit juga itu. Ya kan kalau misalkan orang kayak gini deh bayangannya. Ketika kita mulai untung 10 juta, kan udah masih nggak hitung-hitungan kan? Kayak ya udahlah, kamu berapa 50-50 lah kita gampang ya. Coba untungnya mulai 100 juta. Akhirnya beban kerja mulai dihitung tuh ya. Mulai kan, kamu kayaknya nggak terlalu banyak banget deh. Gitu kan. Kamu nggak terlalu sibuk. Kita turunin ya porsinya. Dan kita nggak terima itu ya? Nggak terima dong. Karena kan kita sudah perjanjian di awal harusnya, kenapa dirubah-rubah? Gitu kan. Sudah. Karena gini, betul ada hubungannya sama sama digital marketing ya. Orang ngelihatnya itu digital marketing kan cuma setting-setting doang terus selesai. Iya. Tapi kan masalahnya ketika digital marketingnya ini tidak jalan, omsetnya kan nggak ada. Nah itu mereka nggak lihat dampaknya. Ini menarik Mas. Digital marketing ya, notis ya. Iya, notis. Saya orang awam terkait digital marketing. Apa stepnya sih Mas dalam digital marketing? Digital marketing itu sebenarnya aku yakin kalau di YouTube itu sebenarnya banyak yang menjelaskan ya, kita harus mulai dulu dari brandingnya yang bagus. Enggak, maksudnya ini, kenapa perusahaan kok membutuhkan digital marketing? Ya
tentu butuh ya. Kenapa ya? Karena memang sudah zamannya ya sekarang ya. Kalau misalnya kita nggak ngikutin, ya stuck sih kita di situ ya. Kayak misalnya saya nih, jasa legalitas, perpajakan, apa namanya lagi, ya digital marketing ini. Kalau saya nggak pakai digital marketing sendiri, pasarnya lokal loh. Oke. Dan terbatas kan. Tapi karena pakai digital marketing, kita saingannya nasional. Bisa luar juga sampean. Ya. Kantor kedua itu kan di Jakarta, Jakarta Selatan. Nah, bisa sampai sejauh itu kan karena iklan. Oke. Gitu. Jadi kalau kita masih bertahan ke cara-cara tradisional, Old school. bisa sih. Cuma kan Profit sampai yang sebesar didapatkan apa ya, gitu. ya besar juga ya Mas Iya. akhirnya ya. Malah yang lebih parah kan kalau ada yang nggak survive ya juga banyak kan yang misalnya mereka nggak bisa ngikutin digital marketing akhirnya kalah Ya, gitu ya, kan. ya. Ada aja malah. Ya, ya. Kayak Terus gitu. stepnya Mas, stepnya untuk memulai. Stepnya ya, jadi gini, kita perlu ngelihat ada ini agak ke teknis ya. Ada istilahnya kan customer journey, pengalaman pelanggan. Orang itu pertama kali ngelihat produk kita itu cocoknya di mana? Instagram kah? TikTok? Facebook? Oke. Google? Kliennya. Ya, lebih ke yang mana nih? Misalkan masuknya dari Instagram. Instagram orang ngelihat diiklankan, ada tulisan bersponsor itu kan meta bisnis ya. Ya. Ketika dia tertarik sama kata-katanya, produknya, mereka biasanya pilihannya antara klik link yang di bawah tulisan atau klik profilnya kan. Pilihannya Oke, antara dua itu. iya. Bayangkan kalau misalkan profilnya itu ketika dibuka kosong, Oke. nggak proper atau nggak terakhir Nggak ada kali CV-nya update, lah ya. iya, Ada terakhir proper. kali update-nya sudah 2 bulan yang lalu misalkan. Orang kan tingkat pembeliannya pasti kecil, Iya, konversinya kecil. Nah, makanya itu harus disandingkan antara branding sama marketingnya tadi itu iklannya. Jadi brandingnya jalan dari konten lah, dari logo, tampilan segala macam itu semua yang tentang branding sambil diiklankan. Karena kalau branding itu bikin kita mahal dan cepat laku, lebih banyak lakunya. Kalau iklan lebih banyak kesebarnya. Salah satu dilakukan ya misalnya iklannya aja, ya orang nggak percaya karena brandingnya jelek. Brandingnya aja orang nggak lihat. Berarti tahap pertama adalah melihat pintunya, mau masuk dari pintu mana dulu nih? Mau dari Instagram kah, TikTok kah, atau seperti apa? Iya. Jadi bisa ditentukan dulu niche market mereka dari mana. Kalau anak-anak muda, milenial ya, mungkin itu masih lebih banyaknya di Instagram. Gitu kan. Kalau orang-orang milenial ke atas sampai ke boomer gitu kan Facebook, Gen Z mungkin TikTok udah. Berpola seperti itu. Nanti itu mengikuti sudah tahapannya. Iya. Jadi sebenarnya nanti ujungnya lakukan semua aja. Cuman untuk di awal modal kita biasanya kan nggak banyak. Mulai dari yang paling ramai aja. Apa yang sampai tawarkan ke klien, Mas? Ke Kelebihan klien apa? itu ya gimana caranya mendatangkan leads ya sebenarnya. Kalau jadi gini, ini ada sisi nggak enaknya di apa ya, jasa periklanan ya. Jadi ada agensi itu yang open dashboard, ada yang close dashboard istilahnya. Nah, kami open dashboard itu yang kita tawarkan. Open dashboard itu artinya mereka punya akses untuk melihat meta bisnisnya. Datanya. Jadi iklan yang kita keluarkan itu beneran berapa. Tapi ada yang mereka itu close dashboard. Presentasi hasilnya itu pakai PPT. Oke. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya biaya iklannya memang segini atau di markup sama mereka. Atau datanya real atau enggak? Betul. Ya. Bisa jadi dimainkan. Ini sudah dilihat sama 1 juta orang. Padahal di dashboardnya baru misalnya 100.000 gitu. Nah, itu yang kita salah satu tawarkan. Kita bisa buka nih. Open dashboard. Sampai yang tawarkan. Open dashboard. Dan juga karena memang kita sudah punya tim yang cukup lengkap ya, biasanya gini, agensi periklanan biasanya nggak jadi satu sama agensi yang bikin desain atau bikin materi iklannya. Biasanya nggak jadi satu. Nah, tapi kalau di kita kan ada. Sama yang tawarkan itu ya? Ya, ada studionya sendiri. Jadi konsepnya itu semuanya jadi end to end sudah. Oke. Gitu. Berarti itu apa ya, kelebihan dari notice tadi ya? Iya. Sampai tawarkan ke klien. Orang yang paling awam pun masih bisa kita jelaskan dan udah nggak usah kemana-mana, udah satu pintu aja di notice. Berarti sama juga sebagai konsultan mungkin Mas ya? Iya ya, itu saya agak mempertanyakan ya, harusnya saya tarik bayaran juga. Iya. Harusnya konsultan, ada peluang di situ Mas. Atau saya manajerin sampean Mas. Ini peluang saya ini. Gitu ya.
Iya, iya itu sebenarnya sempat kepikiran. Ya sebenarnya kita itu ngasih konsultasi gratis loh sebenarnya jatuhnya. Dan itu suatu saat mungkin kita uangkan kali ya. Sejauh apa Mas? Sejauh apa perkembangan digital marketing di Jember? Di Jember, kita ngomong Jember dulu ya. Jauh Mas. Ya. Gimana ya? Sesimpel contohnya, dari data aja deh. Klien saya itu kalau untuk notice kurang lebih mungkin 1.000 ya. Kalau dari 3 tahun ini kurang lebih 1.000-an perusahaan. Mungkin di Jember gak nyampe 50-nya. Gak sampai 50? Gak sampai. Sejauh itu. Jauh banget. Itu kenapa Mas? Apa karena edukasi yang belum aware atau seperti apa? Biasanya mereka, ya, satu pasti edukasinya. Terus kedua, edukasi yang mereka terima pun kadang nggak lengkap. Pengennya kan murah. Nah, definisi murahnya itu menurut saya logikanya kebalik. Jadi yang dikatakan murah sama orang-orang itu gimana keluarkan uang 100.000 aja deh. Oh, berarti mereka menghitung biaya bukan cost-nya. Ya. Jadi kalau misalkan kayak gini nih analoginya. Misal kita keluar 100.000 tapi omset yang didapat 10.000. Itu mahal atau murah? Mahal kan. Kita keluar 10 juta, omset yang didapat 100 juta. Oh, oke. Iya, sebagian orang Jember nggak paham di sana. Jadi mereka ngerasa gimana caranya mengeluarkan iklan itu di bawah 1 juta. Sedangkan mereka masih lebih banyak modal itu diarahkan ke operasional, ke mesin, produk gitu kan. Harusnya mereka punya apa ya? Safety money untuk marketing memang ya. Harusnya marketing dulu menurut saya malahan. Jadi harusnya marketing, ada permintaan, produk baru dipikirin belakang. Kan toh misalnya kita jualan kopi. Kopi udah jadi tapi nggak ada marketing ya nggak kejual juga kopinya. Susah kan? Nah, tapi kalau misalkan kita iklankan dulu, baru nyari supplier nih. Sudah ada yang pembeli, nyariin supplier. Kan bisa. Walaupun untungnya nggak banyak, tapi akhirnya kita punya validasi market kan. Setelah ada validasi market itu, barulah kita produksi sendiri. Ekosistem itu terbentuk sendiri akhirnya ya. Iya. Orang kebalik. Punya produknya dulu baru bingung jual. Iya. Kayak saya tadi kan. Numpuk tuh ya. Jasa legalitas ada dulu yang mau kan. Ada. Nggak kelola dulu di awal itu. Pakai pihak ketiga dulu. Sekarang karena memang laris, akhirnya kita kerjakan sendiri. Gitu. Lalu Mas, harapannya sampean dan keinginannya untuk ke depan? Sorry Mas, sebelumnya, saya juga pernah dengar kalau sampean ini punya coffee shop. Coffee shop, invest itu belajar aja. Karena menurut saya F&B itu bisnis yang paling susah menurut saya. Iya. Dan itu jauh dari jauh. Itu memang nggak dimasuk dalam menjadi pengaruh grup. Itu memang saya coba sendiri. Kenapa buat Mas? Belajar. Kok pengen terjun ke F&B? Sebenarnya bukan karena dan bersusah-susah di F&B. Iya, bukan karena pengen. Jadi karena ada kesempatan waktu itu. Sampai ambil tuh. Ada peluangnya tadi ya. Ya, jadi ada coffee shop ini Kopi Naga dari depan stasiun. Mereka itu kontraknya nggak bisa diperpanjang karena sama stasiun mau dibuat apa gitu kan. Nah, akhirnya ditawari lah saya gitu untuk jadi investor. Dan waktu itu aku pengen ini enak sih, maksudku bukan dari produknya tapi suasananya aku suka gitu. Jadi ya udahlah chip in, daripada mati ini kan coffee shop, mending modalin gitu, mau hidupin. Terus sekaligus belajar di situ. Susah padahal Mas. Karena kalau untuk susahnya menurutku kan di dapur ya, menjaga standarnya, stoknya, itu kecepatannya, stoknya itu kan aku yang nggak paham, nggak bisa. Tapi kalau untuk sekedar marketingnya kayak gitu ya. Bisa. Sistem pelayanan itu kan sudah belajar di Curah Manis di studio. Tapi kalau untuk yang di dapur kan butuh, nah itu sudah tercover sama teman-teman yang memang foundernya gitu. Lalu Mas, apa keinginan dan harapan sampean ke depan untuk Jember dan perusahaannya sampean sendiri? Kalau untuk Jember ya, harapan nih, wah berat nih. Kalau Jember itu menurut saya sebenarnya pemerintah, nyangkut pemerintah nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Kalau harapannya untuk di Jember itu, pemerintah itu cukup bikin aturan main aja, tapi nggak usah ikut-ikut. Supporting system aja ya. Bikin aturan mainnya. Gini loh mainnya. Kalau ngeluar dari ini itu ilegal. Kalau dari ranah ini masih aman nih. Udah, tapi bebasin deh. Jangan, nggak usah ikut-ikut. Nggak usah
ikut-ikut itu banyak lah artinya. Pokok ini nggak usah ikut-ikut aja. Itu harapan saya. Jadi aturan mainnya jelas, tapi kita itu jadi bebas gitu loh. Kadang kan sudah mulai ada apa gitu kan. Belum ada apa-apa malah udah langsung diatur kadang biasanya gitu. Bukan sih. saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Untuk sampean sendiri Mas dan perusahaan Mas. Iya. Apa Kalau harapannya? saya itu tujuannya akhirnya saya rubah sendiri memang tujuannya pengen buka lapangan kerja sampai 1000 lapangan kerja. Nah, sekarang kan baru 70-an ya, masih jauh. Kurang 90% lagi. Itu harapannya, dan mungkin menjadi pengaruh ini ya jadi ini ya lebih ke kapital ya. Pendanaan Kapital ya. ke apa? Punya anak-anak usaha. Jadi yang kokoh menjadi pengaruhnya, yang bawah ini gimana caranya disupport sama si menjadi pengaruh itu. Gitu. Dan memang benar-benar jadi pengaruh buat karyawan-karyawan ya terutama. Mas, kalau di Diksi itu kita punya pertanyaan cepat, 3 pertanyaan cepat. Wah, susah nih kayaknya nih. Yang sampean harus pilih itu, Mas. Oke, Nah. boleh. Pertanyaan pertama, TikTok atau Instagram? Instagram. Instagram ya, kelihatan umurnya berarti ya. Tadi sampean bilang Instagram itu milenial. Siap kejebak. Nah, ya. Instagram. Iya. Lalu yang kedua, Mas, kopi atau teh? Kopi. Kopi. Nah, terakhir, agak susah nih ya. Jack Ma atau Gita Wirjawan? Cek mana? Jack Ma ya. Jualan banget sampai berarti ya. Terima kasih waktunya, Mas Dadang. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya udah mampir di Diksi. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye.